Halo teman-teman, nama saya Virginia Maria Nirmala Fernandes dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai psikologi forensik. Selamat menyaksikan. Pertama saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari psikologi forensik. Psikologi sendiri ialah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, yang dimana di sini psikologi berusaha memahami bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Forensik ialah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Menurut The Committee on Ethical Guidelines for Forensic Psychology, yang mendefinisikan psikologi forensik sebagai semua bentuk layanan psikologi yang dilakukan di dalam hukum. Berikutnya kita masuk pada peran psikologi forensik di Indonesia. Psikologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia berkontribusi dalam penegakan hukum, yang dimana kontribusinya ini dalam bentuk memberikan pengetahuan dan intervensi psikologis yang nanti digunakan dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Sebagai psikolog forensik, terdapat 3 peran yang dimana dapat membantu proses penegakan hukum itu sendiri. Yang pertama ialah membantu proses penyelidikan, yang kedua membantu proses penyidikan, dan yang ketiga ialah melakukan pemeriksaan dan dukungan psikologis kepada saksi. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai peran psikolog forensik ini. Yang pertama ialah dalam hal proses penyelidikan. Perlu diketahui bahwa ini dikatakan proses penyelidikan karena belum ditetapkannya seorang tersangka atau tersangka dalam sebuah kasus. Pada proses ini, jika dilihat dari sisi pelaku, seorang psikolog forensik dapat melakukan criminal profiling, yang dimana ia memberikan gambaran tentang profil pelaku yang berada dalam proses penyelidikan untuk membantu polisi dalam menyelidiki kasus. Yang berikutnya, jika dilihat dari sisi korban, di sini seorang psikolog forensik dapat melakukan otopsi psikologi yang dimana data yang ditemukan di sini dapat digunakan oleh polisi untuk mengetahui bagaimana korban ini bisa meninggal atau menganalisis penyebab korban ini bisa meninggal. Berikutnya kita masuk pada peran kedua, yaitu membantu proses penyidikan. Pada proses ini psikolog memiliki beberapa peran. Misalnya ialah membantu dalam proses interogasi, melakukan pemeriksaan psikologis untuk mengetahui kemampuan intelektual, melakukan asesmen kompetensi mental untuk mengetahui apakah tersangka memiliki kompetensi mental atau sakit jiwa, dan lain sebagainya. Secara singkatnya, dengan adanya psikolog forensik, seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dapat ditelaah terlebih dahulu apakah seseorang itu benar-benar bersalah atau tidak. Yang berikutnya kita masuk pada cara untuk menjadi seorang psikolog forensik. Perlu diketahui bahwa individu yang berkecimpung dalam dunia psikologi forensik ini dibedakan menjadi 2, sebagai profesi dan sebagai ilmuwan. Terdapat beberapa kompetensi yang harus dimiliki seseorang jika ia ingin berprofesi sebagai seorang psikolog forensik. Yang pertama ialah harus memahami hukum pidana atau perdata dan hukum acara pidana atau perdata. Mampu menjaga kerahasiaan terkait kasus yang ditangani, mampu belajar teknik atau pendekatan baru yang dimana dapat digunakan untuk menggali informasi dari pelaku atau dari saksi, sanggup melakukan pemeriksaan di tempat yang terbatas, contohnya seperti tempat kejadian perkara, yang dimana di sini jamnya disesuaikan dengan kondisi dari pihak kepolisian. Mampu melakukan pemeriksaan di bawah tekanan, mampu menerapkan psikologi, dalam hal ini psikologi perkembangan, psikologi kognitif, psikologi sosial, dan psikologi klinis dalam permasalahan hukum, perlu memahami kode etik HIMSI, memiliki ketahanan mental, dalam hal ini tidak goyah pendirian dan keyakinannya pada saat jaksa penuntut umum atau pengacara memberikan ia pertanyaan. Yang berikutnya sebagai tambahan informasi terkait dengan penelitian psikologi forensik. Terdapat beberapa contoh dari tema penelitian psikologi forensik. Yang pertama ialah memori. Yang kedua ialah pelayanan dan treatment. Yang ketiga ialah mengenai profiling. Dan yang keempat ialah mengenai teknik interview. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan memberikan pesan yang dimana pesan ini masih memiliki hubungan dengan psikologi dan juga terkait dengan pandemi corona yang saat ini sedang menghebohkan dunia dan juga negeri kita Indonesia. Tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi krisis kesehatan yang dapat berdampak bagi kesehatan mental setiap penduduk Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia yang satu, kita harus bersama-sama turut berpartisipasi untuk mencegah virus ini semakin tersebar. Hal yang dapat kita lakukan sebagai seorang individu dan juga sebagai rakyat Indonesia ialah yang pertama, memelihara diri sendiri. Memelihara diri sendiri di sini yang saya maksud ialah kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, mendapat tidur yang cukup, dan melakukan aktivitas fisik, contohnya seperti olahraga, demi menjaga ketahanan tubuh kita agar tetap sehat. Yang kedua ialah meningkatkan kepedulian. Peduli di sini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Tetap berada di dalam rumah, menurut saya sendiri, ialah langkah kepedulian yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Karena sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa langkah itu dinilai menjadi langkah yang efektif untuk saat ini, dikarenakan dapat memperlambat virus ini agar semakin tidak tersebar di negeri kita ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini teman-teman.